Bismillah. 5S. 5S adalah istilah yang paling sering kita dengar ya di perusahaan, di berbagai perusahaan, mau perusahaan makanan, perusahaan otomotif, perusahaan elektronik dan lain-lain. Pasti kita akan mendengar istilah 5S. Karena 5S ini adalah konsep dasar sebelum kita melakukan konsep yang lainnya seperti lean manufacturing, seperti Six Sigma, kemudian ISO dan lain-lain. Ya, 5S adalah teknik agar organisasi bekerja dengan efektif dan aman. 5S merupakan pilar dasar lean manufacturing. Manfaat 5S yaitu akses jadi mudah, lingkungan kerja yang aman dan nyaman, mengurangi delay, menambah produktivitas, mengurangi biaya, dan mengurangi stres karyawan. Jadi kalau misalkan kita menerapkan 5S ini, akses menjadi mudah ya. Tentu juga mengurangi delay, jadi kerja itu jadi cepat, sat gitu. Kemudian dengan kerja sat begitu, kita tentunya akan menambah produktivitas ya. Kemudian otomatis dengan menambah produktivitas kita akan mengurangi biaya dan mengurangi stres karyawan. Jadi kalau suasananya bersih, rapi gitu, jadi dipandang enak ya. Tapi kalau berantakan ya bisa menambah stres karyawan. Kemudian 5S ini ada dua bahasa ya. Pertama bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Untuk bahasa Indonesia ini dikenal dengan 5R, bukan 5S tapi 5R. Nah, untuk bahasa Jepangnya, yang pertama yaitu seiri, kemudian yang kedua seiton, yang ketiga seiso, yang keempat seiketsu, dan kelima shitsuke. Untuk bahasa Inggris yaitu sort, set in order, yang ketiga sign, yang keempat standardize, yang kelima sustain. Untuk bahasa Indonesia yaitu 5R, yang terdiri dari pertama ringkas, kedua rapi, ketiga resik, keempat rawat, dan kelima rajin. Kita bahas satu persatu ya, mulai dari seiri atau sort atau ringkas, yaitu memilah barang yang diperlukan dengan barang yang tidak diperlukan. Kemudian singkirkan barang-barang yang tidak diperlukan, sisakan barang yang digunakan setiap hari, sedangkan barang yang tidak sering digunakan simpan di gudang umum. Jangan menyimpan barang dengan alasan akan berguna suatu saat nanti ya, karena akan menumpuk barang. Kemudian yang kedua itu seiton atau set in order atau rapi, yaitu meletakkan barang pada tempatnya. Barang yang paling sering digunakan diletakkan lebih dekat dibanding dengan barang yang lain. Barang yang biasanya digunakan bersamaan diletakkan berdekatan. Biasanya barang-barang yang digunakan bersamaan apa ya? Seperti kalau misalkan kita nyolder, itu kan pasangannya pasti pakai tenol ya, pakai tenol. Itu solder dan tenol itu harus diletakkan berdekatan.
kemudian apalagi pulpen dan tip X atau pensil dan penghapus ya. Biasanya itu kalau kita pakai salah satunya, pakai pulpen atau pakai pensil, kita biasanya butuh tip X atau penghapus, kemudian piring sama sendok kayak gitu ya. Barang-barang yang berat ditempatkan di bawah, sedangkan barang-barang yang ringan ditaruh di atas. Ini untuk safety ya, karena barang berat kalau ditaruh di atas itu kalau jatuh bahaya. Kemudian berikan identitas pada barang-barang tersebut dan berikan tanda atau simbol pada tempatnya. Biasanya itu kalau kita meletakkan kunci ya, kita kasih layout, jadi tempatnya dikasih lihat gambar kunci, jadi tahu kunci tempatnya di situ gitu. Atau misalkan kalau kuncinya nggak ada, kita tahu tuh, oh ada gambar kunci tapi kuncinya nggak ada, gimana nih kunci. Nah itu contohnya seperti itu ya. Kemudian say so, yang ketiga say so atau sign atau resik, yaitu membersihkan area kerja, tools, dan peralatan. Ini bukan pekerjaan petugas kebersihan, tapi tanggung jawab setiap pekerja. Jadi bukan apa-apa harus OB, ya bisa mabok OB-nya ya, tapi minimal di area kita itu, nah itu yang harus kita bersihkan di area kerja kita masing-masing ya. Setiap area kerja harus ada yang bertanggung jawab untuk membersihkannya, baik personal maupun tim. Kemudian seiketsu, yang keempat ini ya, seiketsu atau standardize atau rawat, yaitu menjaga area yang ringkas, yang rapi, yang bersih, dan menjadikannya standar. Untuk menjaga agar area tetap ringkas, rapi, dan bersih, maka harus dibuatkan standar. Buat standar yang mudah dipahami, bisa berupa poster, layout, dan lain-lain. Gini ya, biasanya kita kalau sudah melakukan ringkas, melakukan rapi, dan melakukan resik, itu harus di foto ya. Biasanya di foto, kemudian menjadi patokan, ini loh standar area kalian harus kayak begini setiap hari gitu. Jadi dibuatkan standar, terus dibuatkan layout penanggung jawab area, biasanya berupa foto, ini area siapa, ini areanya siapa gitu ya. Kemudian yang kelima yaitu shitsuke atau sustain atau rajin, yaitu mempertahankan apa yang telah ditetapkan dan menjadikannya budaya kerja. Mempertahankan dengan melakukan komunikasi, jadi diingatkan melalui briefing atau melalui personal pentingnya 5R. Gimana kalau area kerja kita berantakan, itu akibatnya gimana, terus apa keuntungannya 5R, diingatkan kembali biar terjaga gitu, biar 5R ini tetap, atau 5S ini tetap berjalan. Kemudian melakukan training biasanya diadakan oleh pihak manajemennya.
Top manajemen mengadakan review atau audit secara berkala dan memberikan reward kepada tim zona area terbaik. Kalau ada hadiahnya biasanya semangat ya. Setelah mengadakan audit, dinilai, kemudian area yang paling bersih dikasih hadiah, nah itu biasanya semangat. Nah mungkin itu aja sih dari saya tentang 5S. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.